Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 dari kelas PKBB akan mereview film yang berjudul Health Through AI, series dari The Age of AI. Perkenalkan, nama saya Akbar Yanil Yakin dengan NIM 2024 10 10 10 94 bersama rekan saya. Dan saya Billy Azam Kusuma dengan NIM 2024 10 10 10 87. Film dibuka oleh Robert Downey Jr., seorang aktor yang telah bermain di banyak film. Di sini Downey bertanya, bagaimana jika dengan teknologi kita bisa meningkatkan diagnosa penyakit? Bukankah dengan hal itu kita dapat lebih mudah untuk memprediksi penyakit apa yang sedang diderita oleh pasien? Semakin cepat kita mengetahui diagnosa penyakit, maka pastinya akan semakin cepat pula tindakan yang bisa diambil oleh tenaga medis. Cerita pertama diawali oleh pria yang bernama Tim Shaw. Dia adalah pemain football yang terkenal dan sangat sukses akan karirnya. Menjadi pemain football di liga besar adalah impiannya. Tetapi suatu kejadian merubah hidupnya. Perlahan demi perlahan tubuhnya tidak bisa digerakkan seperti sebelumnya. Hingga akhirnya Shaw terkena penyakit ALS. Penyakit ALS adalah penyakit yang dimana motor neuron mati, otak tidak bisa lagi mengirimkan sinyal ke otot-otot yang mengakibatkan pasien dalam tahap akhir menderita lumpuh. Untuk menopang aktivitas hariannya, Shaw harus dibantu oleh ayahnya. Selain mengalami gangguan dalam komunikasi dan mobilitas, sistem pencernaan Shaw pun ikut terganggu. Penyakit ALS ini mempengaruhi saluran pencernaan Shaw, yang akhirnya Shaw harus menggunakan alat bantu untuk makan dan tidak bisa mengonsumsi makanan dengan cara normal seperti biasanya. Melihat dari permasalahan yang dialami orang memiliki kebutuhan khusus seperti Shaw ini, Google menciptakan tim yang bernama Google AI yang memiliki proyek bernama Project Euphonian yang bertujuan untuk membantu orang-orang seperti Shaw. Julie Keteau adalah produk manajer Google AI. Saat ini dia sedang mengerjakan proyek Eufonia. Proyek Eufonia ini memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan pengenalan suara untuk seseorang yang memiliki berbagai kondisi medis. Lalu yang kedua yaitu untuk mengembalikan suara seseorang dengan artian menciptakan kembali suara seseorang tersebut sebelum terkena penyakit. Dalam menjalankan proyek tersebut, Julie dibantu oleh Dimitri Kalensky. Dimitri memiliki gangguan pendengaran. Dia kehilangan pendengarannya sejak berumur 1 tahun. Walaupun seperti itu, Dimitri adalah ilmuwan dan penemu penelitian kelas dunia yang sangat hebat. Dalam membantunya berkomunikasi, dia menggunakan live transcribe untuk membantu orang lain agar memahami apa yang dikatakan oleh Dimitri. Speech recognition bekerja dengan mengubah suara yang masuk menjadi bentuk gelombang yang sebelumnya hanyalah gambaran suara yang tidak memiliki bentuk. Selanjutnya, bentuk gelombang tersebut dicocokkan dengan transkripsi atau data yang telah ada untuk setiap kata, di mana data-data tersebut diambil dari berbagai kamus manusia, dan di titik ini mesin memiliki kendali untuk mengenali suara yang masuk berdasarkan data yang sudah ada untuk memprediksi setiap kata dalam sebuah kalimat agar bisa membedakan output kata yang akan muncul nantinya. Contoh pengambilan dari data setiap kata adalah mengambil sampel-sampel suara dengan cara merekam tiap kalimat secara manual yang nantinya akan diunggah ke kumpulan data tersebut. Dan pastinya uji coba terus dilakukan agar speech recognition tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Dapat kita lihat, aplikasi tersebut mampu mengenali kalimat yang diucapkan oleh Shaw dengan tepat. So I decided to write you this letter because I have so much to tell you. I want to explain to you why it's so difficult for me to speak, the diagnosis, all of it. Tidak hanya speech recognition yang berfungsi untuk menampilkan kalimat yang diucapkan, tujuan kedua Project Eufonia yaitu menciptakan suara Shaw yang dulu bisa berhasil pula.
Selain untuk membantu dalam komunikasi, AI dapat digunakan untuk membantu dalam perdiagnosaan penyakit seperti diabetes. Santi adalah seorang ibu rumah tangga. Dia memiliki diabetes dan mengakibatkan gangguan penglihatan karena adanya pendarahan kecil pada matanya. Penyakit diabetes merupakan penyakit yang banyak dijumpai di seluruh dunia, terutama di negara India. Peran AI dalam penyembuhan penyakit diabetes adalah membantu dokter untuk mendiagnosa penyebab penyakit yang dialami oleh pasien secara real time atau langsung dengan cara image recognition, yaitu mengambil gambar mata pasien yang nantinya akan dikelola oleh AI untuk menemukan penyebab dari penyakit tersebut. Image recognition bekerja dengan cara pembuatan model AI yang dilatih menggunakan gambar yang ditandai oleh penamaan objek-objek sesuai label. Contohnya seperti gambar kucing atau anjing. Model AI akan mengingat ribuan gambar, contohnya yang nanti akan membuat algoritma untuk belajar mengidentifikasi gambar baru yang serupa dengan gambar contoh sebelumnya tanpa bantuan manusia. Untuk implementasi image recognition dalam hal medis ini menggunakan beberapa gambar penyakit yang dibagi sesuai tingkat gejala dari gejala rendah hingga gejala tinggi. Dan nantinya AI ini dapat mengidentifikasikan dan mendiagnosa penyakit yang dialami oleh pasien. AI ini sangat membantu dokter yang dimana jumlah dokter sangat terbatas untuk mendiagnosa penyakit secara cepat dan tepat agar bisa dilakukan tindakan medis selanjutnya. Bahkan AI tidak hanya mendiagnosa untuk penyakit diabetes saja, tapi juga untuk mendiagnosa penyakit lainnya seperti penyakit jantung. Penyakit kanker pun bisa didiagnosa melalui AI, ini baik menggunakan hasil scan X-ray ataupun sampel dari darah pasien. Dengan lebih cepatnya diagnosa yang ada, dapat membantu untuk menyelamatkan hidup banyak orang. I can't walk on my own, so I recently started using a wheelchair. I have trouble chewing and swallowing. Melihat dari fungsi-fungsi AI yang telah dipaparkan tadi, kita menjadi sadar bahwa kemajuan kecerdasan buatan memiliki banyak hal positif yang bisa kita dapat apabila digunakan dengan tepat. Untuk selanjutnya, apakah akan ada perkembangan AI di bidang medis lainnya? Terutama saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, mungkin saja ada perkembangan teknologi AI yang akan membantu kita melewati pandemik. Kita tunggu saja. Sekian tugas review film dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.